Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Fernando dengan NIM 33322100047 dari jurusan Teknik Elektro kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan materi kesetimbangan kimia untuk poin yang ke-6 sampai yang ke-9 dari mata kuliah kimia dasar. Pertama-tama, apa itu pengertian kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia itu adalah dia terjadi pada reaksi reversibel, yaitu reaksi bolak-balik dari reaktan menjadi produk. Namun produk juga bisa menjadi reaktan, dan reaktan itu bisa menjadi produk, sehingga mengalir dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, seperti berikut ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah ada konsentrasi, yaitu M sama dengan mol per volume. Dia hanya bereaksi kalau senyawanya tersebut berwujud gas maupun larutan aqueous. Sedangkan tekanan atau P bereaksi hanya dalam wujud gas saja. Seperti solid atau larutan itu dia tidak. Volume dia juga hanya bereaksi dalam wujud gas dan larutan, sama seperti konsentrasi. Kemudian ada suhu. Dia bukan tergantung wujud, namun tergantung keadaan. Entalpinya dia apakah positif atau negatif. Kalau dia positif itu sama aja reaksi endoterm. Kalau delta hanya negatif, dia itu sama aja reaksi eksoterm, dimana dia bergantung keadaan reaksi saja. Dan katalis ini berfungsi untuk mempercepatan reaksi. Misal contoh soal 2A gas ditambah 2B aqueous bereaksi jadi C solid tambah 3D gas dengan delta H sama dengan positif 90 kJ. Untuk perubahan konsentrasi. Jika konsentrasi dari ruas kiri ditambah, maka dia akan menyimbangkannya dengan cara mengalirkan ke kanan sehingga bereaksi ke arah kanan. Untuk yang di kanan ditambah, maka yang di kanan akan semakin lebih tinggi konsentrasi daripada yang kiri, sehingga disimbangkan, mengalirlah ke arah kiri, jadi bereaksi ke arah kiri. Sehingga jika konsentrasi si A ini ditambah, maka zat yang ada di ruas kanan akan bertambah. Tapi karena dia hanya berpengaruh terhadap gas dan aqueous larutan, maka si C ini yang solid tidak berpengaruh, yang bertambah hanyalah 3D-nya saja. Untuk tekanan berubah terhadap memengaruhi, hanya dipengaruhi ke arah koefisien-koefisiennya. Misal P-nya dinaikkan, maka dia akan bergerak ke koefisien yang kecil. Kalau P-nya diturunkan, maka dia ke arah koefisien yang besar. Misal dia P-nya saya naikkan, maka di ruas kiri lah dia bergerak. Karena di ruas kiri dia ada 2 doang, sedangkan yang di kanan ada 3. Dan dia hanya bereaksi dari gas. Jadi yang AQ alias B dan C diabaikan, sehingga koefisien gas yang lebih kecil itu adalah 2 dan dia bergerak ke arah kiri kalau dia dinaikkan. Kalau diturunkan dia bergerak ke arah kanan. Untuk volume sama seperti tekanan. Bedanya volume jika dinaikkan ke arah luas koefisien yang besar, sehingga kalau V-nya diturunkan maka ke arah luas yang koefisiennya kecil, tetapi dia berpengaruh juga terhadap aqueous. Sehingga dalam contoh soal jika volume wadah dinaikkan maka tidak ada pergerakan reaksi. Karena dalam contoh soal koefisien kiri dan koefisien kanan akan sama. A dan B 2 tambah 1 itu jadilah 3. Sedangkan yang kanan ini solid tidak terpakai. Jadi yang D-nya saja yang terpakai 3. Kiri 3 kanan 3. Sehingga tidak bergerak sama sekali. Koefisien kiri sama dengan koefisien kanan 3 sama dengan 3 sehingga tidak bergerak. Untuk perubahan suhu, kalau T-nya naik ke arah endoterm, kalau T-nya turun ke arah exotherm, dia naik maka energi terlalu tinggi sehingga reaksi akan endoterm menyerap energi. Kalau T turun, energinya turun, makin berkurang sehingga dalam senyawa akan bereaksi exotherm yang memberikan energi. Kalau ini reaksinya endotherm, berarti yang kanan endotherm. Kalau suhu dinaikkan, maka ke arah kanan, ke arah endotherm. Kalau suhu diturunkan, maka ke arah kiri, ke arah exotherm. Untuk menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan Kp. Kp ini sama dengan tekanan P kanan, pangkat koefisien kanan, per P kiri, pangkat koefisien kiri. Jadi jika ada pesan seperti berikut, Kp-nya sama dengan tekanan yang ada di kanan semuanya per tekanan yang ada di kiri semuanya.
Misalnya dalam suatu wadah dengan volume 1 liter memiliki mol A sebanyak 4 mol dan B sebanyak 5 mol seperti yang berikut. A gas tambah 2B gas menjadi C gas. Sekarang setimbang ada 2 mol zat C dan tekanan totalnya 10 atm. Maka berapakah Kp dan Kc-nya? Pertama-tama hitung mol A dan B juga satu setimbang. Karena C setimbangin 2 mol, berarti dia dari yang tidak ada bertambah menjadi 2 mol. Karena C 2 mol, dia 1:1 dengan A, maka A akan bereaksi 2 mol juga, sedangkan B 2 kali lipat dari molnya si C, yaitu 4 mol. Bereaksi 4 kurang 2, 2 mol, 5 kurang 4, 1 mol, dan C 2 mol. Sehingga didapatilah konsentrasinya seperti berikut. Konsentrasi adalah mol per volume untuk A dan B dan C adalah 2, 1, dan 2 konsentrasinya. Sehingga Kc itu yang kanan per yang kiri. Ya, karena ada C, yang kiri ada A dan B. Pangkat koefisiennya disubstitusikan akan menjadi seperti begini dan dicoret. Hasilnya 1/1 kuadrat yang artinya 1 Kc. Untuk Kp sama dengan Pc per Pa dikali Pb pangkat 2, itu karena koefisien B adalah 2, dimana 2B itu. Jika Pc kita substitusikan, dimana tekanan parsial itu memiliki rumus mol dari zat tertentu per mol total dikali P total. Disubstitusikan masing-masing untuk A, B, C-nya, sehingga menjadi seperti ini, dan akan menjadi mol C dikali mol total kuadrat per mol A dikali mol B kuadrat ditambah dikali PT kuadrat. Sehingga disubstitusikanlah angka-angkanya menjadi seperti berikut dan menghasilkan nilai 0,25. Kemudian hubungan Kc dan Kp. Jika memakai persamaan gas ideal PV sama dengan nRT, di mana kalau N per V sama dengan P per RT dan N per V ini sama dengan molaritas. Molaritas itu adalah konsentrasinya. Maka kalau ada persamaan seperti berikut, A gas ditambah B gas menjadi C gas, dapat dijadikan Kc sama dengan C per A B. Disubstitusikanlah tekanan per RT untuk pangkatnya dengan koefisien masing-masing. Yang PC dipisahkan, yang tekanan dipisahkan dengan yang RT. Yang kiri ini itu merupakan Kp, yang kanan ini dilanjutkan terus akan menghasilkan 1 per RT C minus A plus B, di mana C minus A plus B itu adalah delta koefisiennya. Sehingga karena Kc sama dengan Kp 1 per RT pangkat delta koefisien, sama dengan Kc sama dengan Kp kali RT pangkat minus delta koefisien. Sehingga seperti berikut. Untuk Kp, karena Kc sama dengan Kp RT pangkat delta koefisien minus delta koefisien, maka Kp sama dengan Kc per RT pangkat minus delta koefisien. Atau dapat lurus jadi Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta koefisien, di mana R itu tetapan gas, di mana 0,082 nilainya, dan T itu suhu dalam Kelvin, kemudian koefisien adalah selisih koefisien dari reaktan produk. Contohnya, berapakah nilai Kp pada reaksi berikut ini? A gas tambah B gas menjadi 2C gas jika diketahui pada suhu 300 Kelvin dan Kc-nya 0,6. Jawabannya, karena Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta koefisien, maka tinggal disubstitusikan 0,6 dikali 0,082 dikali suhunya 300 pangkat 2 dikurang 2 dari yang kanan dikurang 1 tambah 1 itu dari yang kiri. 2 pangkat 0 itu artinya nilainya 1. Berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. 0,6 dikali 1 sama 0,6, sehingga Kp-nya adalah 0,6. Untuk aplikasi reaksi kesetimbangan di industri, ada pembuatan amonia, di mana amonia ini sangat beredar luas dalam pembuatan pupuk maupun pemakaian nitrat lainnya, sehingga industri amonia ini sangat terpakai dan pembuatan asam sulfat. Namun kali ini saya akan menjelaskan yang pembuatan amonia saja. Pembuatan amonia, kemudian reaksinya N2 gas tambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas dengan delta H sama dengan minus 292 kJ. Itu dari sananya, dari penelitiannya.
di mana kita akan berfokus pada yang kanan, amonianya itu sendiri yang akan kita dapat. Sehingga dari kiri ke kanan. Namun agar yang amonia tidak bereaksi lagi ke kiri, maka amonia ini disimpan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga tak lagi bereaksi ke arah kiri. Nah, rekayasa yang dapat dipakai, ya kita akan rekayasakan dia supaya bergerak ke arah kanan dengan berbagai faktor. Misal, menambahkan konsentrasi N2 dan H2. Karena N2 dan H2 ditambahkan, maka konsentrasi sebelah kanan akan bertambah, sehingga konsentrasi amonia bertambah. Jadi semakin ditambahkan yang kiri, yang di kanan akan bertambah. Lalu menurunkan suhu. Suhunya semakin menurun, maka dia bergerak ke arah eksoterm. Eksoterm ada di kanan, karena produknya itu akan menghasilkan minus 92, yaitu eksoterm. Berarti dari kiri ke kanan, endo ke ekso. Diturunkan, maka dia akan ke arah eksoterm. Nah, tetapi kalau suhunya terlalu diturunkan, maka dia itu N2 dan H2-nya akan bereaksi lambat, sehingga lama juga. Maka diakalilah menggunakan katalis, yaitu mempercepat reaksi Fe yang diberi promotor untuk lebih cepat lagi Fe-nya dengan Al2O3 dan K2O, sehingga suhunya diturunkan dan juga diberi katalis. Suhu optimal dalam industri pembuatan amonia berkisaran antara 400 hingga 600 derajat Celcius. Kemudian menaikkan tekanan. Tekanan dia akan bergerak ke arah, kalau tekanan dinaikkan, maka dia bergerak ke arah koefisien yang kecil. Yang di kiri koefisiennya ada 1 dan 3, jumlahkan 4, yang kanan 2. Sehingga kalau dinaikkan dia bergerak ke arah kanan. Semakin tinggi tekanannya, maka amonianya pembuatannya akan semakin banyak. Tetapi dalam industri dan kenyataannya itu tidak baik karena membahayakan dan terlalu berbahaya dan terlalu boros dari segi ekonomis, sehingga tekanan optimumnya itu berkisar antara 140 atmosfer sampai 340 atmosfer. Demikianlah hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.